الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت إنا وفرجه الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وكرية الأديان ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار adadani aminlahi wa afdal. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah. Bersyukur kepada Allah tentunya atas segala nikmat yang kita sadari atau yang tidak kita sadari sampai kepada kita, dan jumlahnya banyak, tidak terhitung. Tentunya kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang selalu tidak berhenti bersyukur, karena satu-satunya jalan agar kemudian kita bisa sampai kepada ridho, pintunya adalah syukur. Mudah-mudahan ini menjadi karunia buat kita, keberkahan buat kita, dan Allah mudahkan kita untuk istiqamah di dalam syukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatidzah, para tuan-tuan guru, para sepuh yang ada di Masjid Al-Quba yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sebutlah nama Allah secara terus-menerus. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan namanya setiap pagi dan setiap petang. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat perintah di mana kita dituntun oleh Nabi, tentunya atas tuntunan Allah, untuk tidak berhenti setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Ini kalimatnya jelas sekali, bahwa kita mengingat Allah itu dianjurkan setiap waktu, setiap saat, setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap menit. Pertanyaannya adalah, terus bagaimana caranya sehingga kemudian anjuran ini bisa terlaksana oleh kita? Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai dengan definisi zikir dulu. Zikir itu maknanya adalah terbebasnya seseorang dari lalai dan lupa dengan cara menghadirkan hati bersama Al-Haq, Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya umum sekali, karena memang karakternya zikir itu umum. Kalau menyebut zikir itu luas. Menyebut zikir itu berarti masuk di dalam semua nilai ibadah. Semua nilai ibadah itu ada zikir, dan zikir itu bisa masuk kemana saja.
Bahkan sampai pada zikir itu dibagi menjadi dua. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir mutlak itu enggak terbatasi oleh momentum tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan zikir muqayyad itu terbatasi oleh kondisi tertentu dan waktu tertentu. Contohnya, zikir yang kita baca pada saat kita umroh dan haji itu tidak kita baca di luar umroh dan haji. Jadi terbatasi. Tapi umumnya zikir itu tidak terbatasi. Hingga kemudian para wanita yang haid pun itu dianjurkan untuk mengganti ibadah yang biasa dilakukan dengan syarat tertentu dan dilarang pada saat haid, itu dilakukan atau digantikan dengan zikir. Saking hebatnya itu zikir. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan diri untuk menyibukkannya dengan zikir agar diberikan sama Allah tempat yang mulia, karena memuliakan zat yang maha mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat berbagai literatur, kitab-kitab akhlak yang ada, kita akan menemukan bahwa zikir itu memiliki 3 kulit, 3 tingkat. Satu kulit dengan kulit yang lainnya itu merupakan bagian yang saling mendukung hingga ketemu pada satu titik namanya lub. Lub itu dalam bahasa Arab disebutnya inti. Kemudian para ulama mengistilahkan dengan istilah yang jauh lebih mudah, yaitu basirah. Jadi tujuan utama zikir itu artinya membuka basirah, membuka mata hati. Istilah basirah itu disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah di antaranya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'athirah la tuharrik bihi lisanaka litajjal. Yang pertama, kulit yang paling atas. Ini secara berurut karena tidak bisa random, tidak bisa memilih. Kulit yang paling atas dari zikir itu adalah zikrul lisan. Zikirnya lisan. Karakternya zikir lisan ini menarik Bapak sekalian. Karena kalau bapak-bapak buka zikir pagi dan petang gitu. Kalau di pesantren itu ada zikir-zikir tentu di waktu pagi, zikir-zikir tentu di waktu sore. Itu ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang. Pertanyaannya, untuk apa kalimat itu diulang-ulang? Apa fungsi kalimat yang ada di dalam zikir itu diulang-ulang? Jawabannya adalah tujuan diulangnya ungkapan atau ucapan tertentu itu agar mempengaruhi hati. Jadi hati itu bisa terpengaruh dengan pengulangan ucapan zikir. Ada pertanyaan, dan ini ditanyakan sama santri. Saya senang sekali kalau ditanyakan pertanyaan-pertanyaan sama santri itu yang mereka tuh akhirnya memang berpikir. Ada pertanyaan begini. Ketika kita mengulang zikir, ternyata hati kita tidak terpengaruh. Apakah zikir kita sia-sia? Itu bagus bahwa anak-anak tanya begitu. Maka jawabannya tidak. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada yang kemudian jadi tidak bermanfaat di sisi Allah. Semua apa yang kita lakukan yang kecil, meskipun kemudian akhirnya tidak ideal, tidak sempurna, itu tetap bermanfaat. Sama halnya seperti pertanyaan begini. Apakah kalau kita sholat dan sholat kita batal di pertengahan, apa yang sudah kita lakukan tetap berpahala atau tidak? Kan pertanyaan begitu. Sholat itu definisinya adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Kalau kemudian belum diakhiri dengan salam, maka sholat belum terlaksana. Misalnya batal, pertengahan sholat batal. Nah pertanyaannya adalah, apakah batalnya sholat di pertengahan sholat itu sholat kita menjadi sia-sia? Kan kita kemudian dianggap belum sholat dan kita tetap harus melaksanakan sholat karena belum terlaksana.
Apakah sholat yang sudah terlaksana dan batal di tengah-tengah itu tetap bermanfaat? Para ulama-ulama fikih, ulama-ulama syariat itu menarik. Mereka mengatakan kalimatnya, iya, tetap bermanfaat. Apa yang dinilai sama Allah? Niatnya. Jadi niatnya itu tetap berpahala, meskipun sholatnya belum sempurna. Tapi kitab-kitab akhlak itu lebih menarik lagi, karena mengatakan semuanya bermanfaat, termasuk berdirinya, rukuknya, sujudnya yang sudah terlaksana sampai pada titik dia batal, itu tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan bahwa pekerjaan kita meskipun belum sempurna tetap bermanfaat. Dan begitu saya jawabnya kepada santri, biar santri itu kemudian merasa bahwa oh iya, berarti Allah itu menghargai semuanya gitu. Tidak ada yang tidak dihargai sama Allah. Dan itu kalau sudah dipikirkan nikmat sekali, luar biasa. Allah itu baik, bahkan maha baik. Kita lanjut, kita kembalikan kepada pembahasan kita. Ketika zikir ini kemudian diulang, dan tugas pengulangan ini tujuannya agar mempengaruhi hati, itu fungsinya untuk apa? Ketika zikir itu sudah mempengaruhi hati, sudah nyambung, zikir lisan dan hati ini sudah bersama, maka yang akan muncul adalah cahaya. Tapi sebelum itu pertanyaannya muncul lagi, bagaimana kita tahu bahwa zikir kita sudah mempengaruhi hati? Tidak ada yang tidak dijawab sama para ulama. Tidak ada tuntunan dari Nabi yang dibiarkan. Jadi pertanyaan kita tuh akhirnya terjawab juga. Gimana sih caranya? Apa indikatornya bahwa zikir lisan kita itu sudah terpengaruh ke hati? Gini, ketika kemudian kita mengulang kata sampai kemudian menyentuh hati, dan hati itu menjadi lega, menjadi tenang, hingga disebut kalimatnya begini, sampai pada saat titik itu, yaitu ketenangan hati, itu zikir lisan sudah tidak jadi fokus kita. Jadi kalau kita sudah berzikir, misalnya kita berzikir kalimat la ilaha illallah saja, la ilaha illallah atau subhanallah, 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 ketika sudah klik dengan hati, ini udah gak jadi fokus. Fokusnya ada di sini. Itu disebut zikrul qalbi, zikir hati. Udah nikmati itu. Ketika menikmati itu dan sudah bisa menikmati itu, zikir itu menjadi pakaian. Zikir itu jadi pakaian. Dan kalau sudah jadi pakaian, itu manfaatnya besar. Saya ditanya sama seorang alumni, pertanyaannya itu relate banget kebetulan sama kitab yang sedang saya baca. Kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu beliau bertanya kalimat begini, ini anak alumni bertanya gini, Ustaz, saya satu saat pernah kacau hidup saya. Kacau, sampai saya berpikir saya pengen ninggalin sholat aja. Kalian, tapi kemudian satu saat, ketika saya sedang pada puncak-puncak kekacauan, tidur saya bermimpi. Di mimpi itu kemudian saya ketemu sama kakek. Dia bilang, ketemu sama kakek masih hidup kakek. Terus bilang begini, kakeknya kebetulan di jauh. Kakeknya bilang gini, wirid atau baca atau wirid yang sudah diajar, kalimat itu. Pas ditanya pertanyaan itu saya langsung senyum, Pak. Pas banget dengan yang saya baca. Jadi ternyata Allah menitipkan jawaban itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Saya bilang begini, tahu nggak apa yang saya baca itu sama persis dengan pertanyaan. Dan mudah-mudahan ini titipan Allah buat kamu. Dan mudah-mudahan ini jadi obat lah buat. Saya bilang, ketika kamu sudah pernah berzikir dan satu saat Allah takdir kamu dalam keadaan kacau, hingga akhirnya zikir itu kamu tinggal, ketahuilah, zikir yang sudah pernah kamu rasakan sampai hatimu dan pernah jadi pakaian, itu tidak akan pernah meninggalkanmu ketika kamu meninggalkannya. Jadi zikir yang sudah pernah kita baca dan sudah jadi pakaian, terus kemudian kita tinggalin, itu nggak akan ninggalin kita. Dia bakal jadi nasihat buat kita.
Dia bakal ngingetin kita untuk kembali. Kembali apa? Kembali ingat Allah, kembali mengucap pujian kepada Allah, kembali datang sama Allah, kembali minta sama Allah, kembali sandarkan diri kepada Allah. Itu kalimat. Maka kemudian saat kita dalam keadaan baik, sadar, usahakan kita melakukan berbagai bentuk kebaikan. Nanti kalau satu saat ditakdir Allah kemudian kita sedang tidak baik-baik saja, apa yang pernah kita lakukan yang baik, insya Allah jadi penasehat buat kita. Makanya ibu-ibu nggak usah khawatir kalau ibu-ibu punya anak ada momentum mereka lagi kacau. Dia tetap punya bekal. Dulu ibu-ibu ngajarin mereka istiqomah, baik. Nanti satu saat dia akan sampai pada titik tersadarkan dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Begitu maha baiknya Allah, tidak membiarkan dan membuat sia-sia setiap perbuatan yang kita lakukan di masa yang lalu. Jangan biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hati ini tidak boleh dibiarkan untuk tidak ingat sama, dibiarkan tidak ingat sama Allah? Kenapa harus kemudian disentuh hati ini dengan zikir? Sebab hati ini kalau tidak mengingat Allah, dia akan terjerembab ke dalam pikirannya ada di jurang. Pikiran-pikiran yang berada di pinggir jurang itu, dia ada di sini. Apa diantaranya? Suudzon, buruk sangka. Apalagi mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Ketakutan-ketakutan yang muncul, padahal ketakutan-ketakutan tadi tidak beralasan. Itu namanya pikiran-pikiran jurang. Bahaya. Saya pernah sampaikan di masjid ini, waspada dengan suudzon itu tidak salah. Karena waspada itu berserah sama Allah dan dia punya alasan untuk waspada. Tapi kalau suudzon, dia tidak berserah sama Allah. Dia hanya memunculkan ketakutan di atas ketakutan sambil tidak punya dalil. Nggak punya sama sekali dalil untuk berpikir tentang apa yang sedang dikhawatirkan. Nggak punya dalil. Itu namanya suudzon. Jadi waspada itu beda dengan suudzon. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang kemudian sudah menyambungin antara zikir lisannya dengan hatinya, maka pada saat itu muncul cahaya. Fungsi cahaya ini untuk apa? Membakar. Ada dua hal yang dibakar oleh zikir. Satu, membakar segala bentuk keinginan yang tidak perlu. Kenapa ada orang stres? Kenapa ada orang depresi? Sebab mereka menyimpan segala yang tidak perlu ke dalam pikiran dan hatinya hingga lebih penuh dengan sesuatu yang tidak jelas. Segala sesuatu yang belum terjadi disimpan sama dia. Dan bahkan kemudian dia seakan-akan sedang mendikte dirinya untuk sampai kepada apa yang tidak jelas itu. Kan capek. Ketika ekspektasi dia kemudian tidak sampai, dia kesal, dia marah, stres, depresi. Semua bentuk keinginan-keinginan yang belum terjadi itu tidak pasti. Maka jangan pernah disimpan di hati. Jangan pernah didudukkan dia di otak kita. Biarkan dia menjadi harapan yang diserahkan kepada Allah. Karena yang kita tahu pasti bahwa segala sesuatu yang belum terjadi itu bisa saja tidak terjadi, bahkan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Maka tidak perlu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Semua bentuk-bentuk pikiran yang tadi itu disebutnya jurang. Jurang pemikiran karena hati kosong. Maka hati itu harus diisi, dipengaruhi. Siapa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah lisan. Maka lisan itu menjadi trigger, menjadi pemicu agar hati ini sadar. Dengan cara apa? Tadi diulang-ulang, diulang-ulang. Hari ini belum dapat, besok lagi, diulang lagi. Hari ini belum dapat, besok lagi, diulang lagi, dan seterusnya. Ketika kemudian keinginan sudah hilang, berkurang, berikutnya yang hilang
dan dibakar oleh cahaya itu adalah was-was. Was-was, yuwaswisu fi sudurinas, tipuan setan. Jadi dua hal ini yang membuat hidup kita kacau. Banyaknya keinginan dan tipuan setan. Setelah kemudian keinginan melemah, hanya kemudian berserah sama Allah, setan pun tidak lagi berada di halaman hati kita. Disitulah kita betul-betul berzikir dengan hati. Zikrul qalbi itu adalah lapis yang kedua atau kulit yang kedua. Setelah hati ini menguat, kuat, dan kemudian datang waridat itu. Jadi setelah hati menguat itu ada waridat. Waridat itu istilah yang kemudian ditulis di berbagai kitab akhlak. Waridat itu artinya cahaya basirah terasa oleh hati dengan sangat amat jelas. Itu namanya waridat. Dan di dalam cahaya basirah ini ada pendidikan dan pelajaran Allah yang mahal buat manusia. Jadi cara Allah mendidik manusia dengan kebenaran adalah lewat basirah. Cara Allah menghindari manusia dari kesalahan bertindak, kesalahan berpikir, kesalahan di dalam ucapan, ungkapan, itu lewat basirah. Jadi ketika basirah itu sudah memancarkan cahayanya yang kuat kepada hati, maka hati akan memancarkan cahayanya sekujur tubuh, ke sekujur tubuh. Namanya zikrul badan. Jadi cahaya itu sampai ke mata, cahaya itu sampai ke telinga, cahaya itu sampai ke lisan, cahaya itu sampai ke tangan, cahaya itu sampai ke kaki. Sekujur tubuh ini kemudian mendapatkan cahaya dari diri. Akhirnya yang berzikir bukan hanya lisan, hati berzikir dan sekujur tubuh berzikir. Pertanyaannya begini, terus apa tandanya bahwa tubuh kita sudah berzikir? Gampang. Bapak-bapak ngerasa nyaman gak melaksanakan sholat di masjid misalnya? Nyaman. Itu artinya bapak-bapak sudah sampai pada zikrul badan. Karena tangan, kaki ini sudah kompak. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan itu kompak. Senang ngelakuin kebaikan. Jalan ke masjid, terus kemudian senang berlama-lama di masjid. Bapak duduk, kan ada pertanyaan, Bapak ini ngaji, duduk di ngaji ini, ada yang merasa panas? Dengan asma Allah gitu, padahal enggak. Itu artinya sekujur tubuh sudah berzikir. Menerima kebaikan itu artinya zikir. Akhirnya tubuh kita ini berbuat baik dan senang dengan perbuatan baik. Bahkan menyenangi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Kalau sudah seperti itu, hidup rasanya enak. Hidup rasanya nyaman. Tapi lagi-lagi saya ingin ulangi, triggernya adalah zikrul lisan. Saya lanjut kepada pembahasan berikutnya. Apa fungsi zikir? Paling tidak yang disebut di dalam berbagai kitab itu ada dua fungsi zikir terbesar. Yang pertama, zikir itu menjadi cahaya. Jika rumah kita gelap, karena rumah kita jarang di situ terdengar asma Allah, maka zikir bisa menjadi cahaya. Jika rumah kita sudah bercahaya dengan asma Allah, maka zikir yang kita baca adalah cahaya di atas cahaya. Bahkan zikir ini saya dapatnya waktu di Medina. Terus saya tersenyum Pak dengar kata-kata ini. Karena saya bilang, wah ini harus saya buktikan. Zikir itu mampu membakar endapan apa yang sampai ke perut kita. Tentunya endapan yang tidak baik, yang menjadi sumber penyakit, itu dibakar Pak dengan zikir. Makanya kemudian zikir itu bisa dipakai untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan makin saya tersenyum ketika disebut kalimat itu. Zikir itu bahkan bisa membakar makanan-makanan yang haram yang pernah masuk ke dalam diri kita. Dibersihkan Pak sama zikir.
Saya pernah bertanya kalimat begini, hadis Nabi, mungkin Bapak pernah dengar, bahwa makanan haram itu hanya bisa dibakar oleh api neraka. Hadisnya saya tanya, bagaimana korelasinya dengan kalimat ini? Beliau mengatakan, iya, kalimat itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak tobat, tidak berupaya untuk membersihkan diri, tidak kemudian berupaya kemudian menggantikan apa yang selama ini dia ambil dengan cara haram, kemudian menggantinya dengan yang halal. Kalau dia berupaya aman, itu nggak terjadi. Itu hanya terjadi bagi mereka yang tidak berupaya membersihkan diri. Nah, zikir itu bahkan bisa menghilangkan endapan haram dalam tubuh kita, hingga yang tersisa hanya endapan-endapan yang haram. Makanya saya melihat orang-orang yang berzikir dengan zikir apa saja, dengan Qur'annya dia berzikir, jadi kemudian Qur'annya itu jadi bacaan rutin, jadi kenikmatan. Apakah surat-surat tertentu atau kemudian dia baca Al-Quran keseluruhannya. Kalau zaman dulu itu baca Al-Quran gak banyak-banyak, setiap hari satu ayat. Setiap hari itu cuma satu ayat. Atau setiap agak levelnya agak tinggi dikit, setiap ba'da sholat satu ayat. Tapi satu ayat setiap hari itu sudah Masya Allah, karena rutin, karena jadi bacaan yang terus dibaca. Itu luar biasa. Jangan sampai baca Quran sekali habis itu tinggalin. Saya pernah cerita sama bapak, kami punya murid itu luar biasa. 3 hari, di 3 hari yang tidak berurutan di bulan Ramadan, dia menyelesaikan Al-Quran atau bacaan Quran itu hatam sekali, hatam. Jadi dia istirahat panjang, kemudian dia mengirim Quran sehari sampai hari. Saya bilang, luar biasa, hebat. Ini calon istri yang baik. Hebat. Begitu hari berikutnya. Masalahnya adalah setelah 3 hari dia menjalankan itu, sakit tipes 2 bulan. Sini masalah gitu. Iya, mau bagus lagi. Makanya saya bilang sama dia berikutnya setelah dia sembuh gitu, udahlah, nggak usah begitu. Yang biasa-biasa aja lah. Baca Quran itu 1 ayat aja. Sejak itu dia baca Quran 1 ayat, nggak pernah lebih dari 1 ayat. Tapi rajin, tetap rajin baca Quran. Tapi nggak pernah maksain sampai selesai Al-Quran itu 30 juz 1 kali baca. Maksudnya 1 hari baca itu beres 30 juz. Iya sih, bagus gitu. Sakit tipesnya 2 bulan terus jadi masalah gitu. Akhirnya ditinggalkan sekian banyak kebaikan yang sebenarnya bisa dilakukan. Semuanya bagian diri kita tuh punya bagian. Saat baca Quran, saat kerja, saat guyon, saat ngopi, segitu. Saya enakan hidup kayak gitu. Ada waktunya sendiri. Yang berikutnya, zikir itu adalah penguasa. Begini juga, saya baca ini Pak. Saya baca ini tuh senang sekali. Sebab apa? Sebab zikir itu menjadi lawan dari segala sesuatu selain Allah. Jika zikir itu kita tempatkan pada sesuatu, maka ia akan sibuk meniadakan semua lawannya. Saya ingat waktu saya pindah ke rumah yang sebelum ini. Saya pindah rumah itu 3 kali. Semuanya di rumah yayasan, rumah milik yayasan. Sekarang pindah yang keempat. Jadi sebelum ini saya pindah, itu sempat saya lihat rumahnya itu rumah yang lama memang nggak dipakai. Alang-alang itu lebih tinggi dari kepala saya. Kata orang-orang situ, nggak enak itu. Beritanya itu nggak enak. Ustaz, baguslah Ustaz bisa nempat ini. Ini orang nggak berani lewat sini. Emang kenapa gitu? Ini kalau malam suka ada yang ketawa-ketawa sendiri. Kamu tuh kasih berita yang bagus dong, jangan kasih berita yang nggak enak gitu. Coba kasih berita yang enak gitu loh. Kasih berita kok nggak enak. Ini kadang-kadang itu suka ada yang nangis itu malam. Jadi orang tuh kalau lewat sini motornya dikencengin. Motor itu dikencengin. Udah beres itu, udah. Terima kasih atas beritanya gitu ya. Berita yang gitu lah. Dan akhirnya beresin rumah, beres. Itu seminggu nggak diisi.
Seminggu itu nggak diisi langsung, saya hanya di situ tuh sholat, kemudian zikir, sholat sunnah, zikir, kemudian seperti biasa lah terus baca Quran, pindah dari satu tempat ke tempat lain, di rumah itu, dari ruang tengah kemudian ke kamar lagi, dari ruang tengah lagi ke depan, terus beres. Dan beres selesai, seminggu baru pindah. Saya tanya sama anak saya. Ya, biasanya kan kalau anak masih kecil suka ngeliat yang aneh. Saya tanya, ada apa? Enggak ada. Baik-baik aja. Tapi betul, ternyata zikir itu ya begitu. Ketika rumah kita sudah menyebut asma Allah, gak usah khawatir. Insya Allah di dalamnya tidak akan ada gangguan apa saja. Bukan gangguan was-was, gangguan yang semacam-macam. Banyak kita aja kemudian mendengar asma Allah. Pagi-pagi itu setel Al-Quran. Perdengarkan Al-Quran. Pagi-pagi pada subuh itu sudah ramai lah itu suara Al-Quran di rumah. Biar kemudian aktivitas di rumah itu jadi hidup, jadi enak, jadi nyaman. Mereka yang suka tidur pada subuh, bangun. Sana anak kan sebelum tidur pada subuh, bangun. Anak masih kecil tidur pada subuh. Ayo bangun. Begitu. Biar apa? Biar hidup Pak. Biar nggak sepi gitu. Udah beres. Itu tiap hari begitu tuh enak banget. Satu saat saya pernah datang ke satu rumah. Itu rumahnya itu dari luar tuh sama. Semua orang bilang sama. Tapi saat saya masuk ke rumah itu, dua-duanya sudah sepuh, pensiunan, sepuh. Masuk rumah, karena rumahnya itu satu-satunya rumah yang masih asli. Rumah kanan kirinya itu sudah tingkat semua, sudah bangunan model baru. Itu bangunannya masih model baru. Kayu-kayunya tuh masih kayu-kayu lama, masih pakai nako. Jadi kalau melihat rumah tuh kalau dari luar, ini dalamnya apa gitu ya. Tapi saya pernah bertamu ke rumah itu, masuk ke dalam, adem, nggak pengen pulang. Pas saya lihat kebiasaannya, ternyata ini orang-orang tua yang ada di rumah itu, suami istri, kerjanya tuh kalau pagi itu tadarus, beres makan sarapan pagi, kemudian mereka duha, beres duha tidur, nanti bangun lagi menjelang zuhur, suaminya berangkat ke masjid, istrinya sholat, tadarus lagi, itu tiap hari itu. Itu rumah jadi rumah yang nikmat luar biasa. Saya duduk di situ tuh berlama-lama tuh senang. Padahal dari rumah tuh kelihatan, dari luar tuh kelihatan, luar biasa. Sampai saya pencet itu bel nggak ada yang keluar. Tapi pas masuk rumahnya nyaman. Kenapa? Karena ada zikrullah di dalam. Ada penyebutan nama Allah selalu di dalam. Rumah itu jadi hidup. Kesimpulannya, awal mula semuanya adalah zikr lisan. Kemudian menjadi zikir hati. Ketika kemudian diupayakan dengan upaya yang keras, hingga menjadi pakaian, jadi tabiat, jadi kebiasaan. Saat kemudian kita meninggalkan zikir, sebagaimana saya sudah sebut tadi, maka zikir tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menjadi penyadar, dia akan menjadi penasehat untuk kita bisa kembali. Sampai kemudian zikir menjadi zikrul badan, menjadi zikir. Ketika sudah sampai zikir badan, hidup kita akan sangat amat nyaman. Kurang lebih itu yang ingin disampaikan. Ada yang mau ditanyakan Bapak sekalian? Enggak. Ya. Bismillah. Saya pernah mendengar kalimat basahilah lidahmu dengan berzikir. Itu dari Nabi atau ulama? Basahilah lisanmu dengan berzikir. Redaksinya? Saya pernah dengar dari ceramah Ustaz itu maksudnya hadis atau perkataan ulama gitu. Kalau perkataannya itu perkataan yang masyhur, tapi memastikan itu hadis atau makalah saya belum bisa memastikan. Tapi perkataannya masyhur, betul. Kalau kayak saya ketemukan redaksinya, saya bisa carikan apa ini hadis atau makalah ulama, redaksi bahasa Arab. Tapi kalau maknanya itu masyhur. Redaksinya apa dulu? Karena redaksi itu makalah dengan hadis beda redaksi, beda kalimat. Tergantung redaksi bahasa Arabnya itu. Redaksi asli bahasa Arabnya apa ini gitu ya? Karena
bisa kemudian saya carikan riwayatnya, apakah ini maqalah atau qaulul ulama atau hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau maknanya itu masyhur. Maknanya masyhur bahwa kita tuh dituntun untuk membiasakan zikir. Artinya basahi lisan itu artinya membiasakan untuk zikir. Hanya tinggal redaksinya saja. Karena bisa jadi itu maqalah dalam redaksi yang lain atau hadis dalam redaksi yang lain. Tergantung redaksi. Apa redaksi ini? Bapak ada yang ingat redaksinya? Ada yang ingat redaksinya? Tapi secara makna itu umum ya. Redaksinya, redaksi kalimat saya nggak hafal. Saya juga nggak hafal. Tapi dari makna itu sahih. Maknanya sahih. Makna kalimat basahilah lisanmu dengan zikir itu maknanya sahih. Lupa saya. Ini kayaknya mau di sini diomongin tapi nggak nyambung gitu. Tapi yang jelas diamalkan maksudnya ya? Iya betul. Yang jelas diamalkan. Itu kurang lebih belum bisa konfirmasi sih. Ya. Ada lagi Bapak yang mau ditanyakan? Tadi kalau dengan Ustaz kan harus ada upaya untuk dari lisan, dari hati sampai ke badan. Untuk yang tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah mencoba upaya zikir, bagaimana dia bisa hidup? Atau akan dia terus bersiul seperti itu aja sampai hari akhir nanti, hari yang sulit, atau gimana Ustaz? Ada ungkapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu yuhibbut tafa'ul. Tafa'ul itu bersikap optimis. Apa kaitannya dengan pertanyaan ini? Ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Perkataan ini bahwa apapun yang kemudian kita lakukan, yang kemudian kita usahakan meskipun dengan usaha yang tidak keras gitu, kurang lebih kan gitu. Maksudnya dia tetap ngelakuin tapi biasa-biasa aja. Bisa jadi satu saat nanti Allah berikan kepada dia hidayah untuk mencoba lebih, mendapatkan upaya lebih, karena semuanya datang dari Allah. Paling tidak dia sudah memulai itu sudah bagus. Kalimat itu, dia sudah memulai sudah bagus. Makanya kan tadi para ulama mengatakan bahwa zikir lisan itu meskipun belum sampai ke hati tetap bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hidayah buat dia, tambahan taufik buat dia untuk kemudian bergerak lebih jauh. Tidak hanya kemudian berzikir dengan lisan saja yang biasa-biasa, tapi dia upayakan untuk mempengaruhi hati. Begitu kan? Jadi saya akan terus mengatakan bahwa ya mudah-mudahan mereka yang kemudian berupaya dengan upaya yang sedikit tadi diberikan oleh Allah taufik untuk mendapatkan lebih. Dan ya itu sikap tafawul, sikap optimis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada anak nanya sama saya, pertanyaannya begini, Ustaz, saya ini kalau datang ke sekolah sengaja agak lambat. Saya tanya kenapa? Biar sebenarnya saya intinya sebenarnya nggak pengen ngerjain sholat duha, semalas. Tapi ternyata ditakdir semua Allah gitu ya. Setiap saya datang masih sholat duha. Saya datang itu masih sholat. Akhirnya saya jadi tetap sholat duha, meskipun cuma 2 rakaat. Terus dia tanya, Ustaz, ini kira-kira sholat duha saya bermanfaat apa enggak? Gitu. Karena saya niatnya dari awal tuh nggak pengen sholat, tapi ditakdir sama Allah. Itu setiap datang masih sholat duha di sekolah. Kan sholat duha di sekolah itu 8 rakaat. Setiap 2 rakaat salam doa, setiap 2 rakaat salam doa, setiap 2 rakaat salam doa. Jadi kan waktunya lebih panjang gitu. Dan dia ditakdir sama Allah setiap datang itu meskipun terlambat, akhirnya tetap dapat sholat meskipun cuma 2 rakaat. Terus apakah sholat duha saya bermanfaat? Saya bilang bermanfaat insyaallah. Manfaat insyaallah. Mudah-mudahan dengan kamu bisa sholat duha 2 rakaat, besok-besok kamu sholat duha jadi 4 rakaat.
Kamu kemudian pengen sholat 2 jadi 6 rakaat, 8 rakaat, mungkin sampai 12 rakaat saya bilang. Tapi 2 rakaat itu udah hebat. Sudah hebat. Terus dia nanya, saya tambahin dong dalil sama saya biar kuat dia. Biar kuat. Terus saya ceritakan satu cerita, ini cerita yang sahih. Ada orang datang ke majelis taklim. Itu bukan untuk ngaji, untuk nyari orang yang selama ini nggak dia ketemu. Urusannya utang piutang. Jadi orang yang utang sama dia itu susah ketemu. Kata orang-orang kalau pengen ketemu sama dia di majelis taklim. Akhirnya datang dia ke majelis taklim cuman untuk nungguin orang tadi selesai ngaji. Tapi hebatnya Bapak sekalian, dalam riwayat itu cerita bahwa orang yang datang tadi untuk nagih hutang datang ke majelis ilmu punya pahala yang sama dengan orang yang datang ke majelis ilmu karena niat untuk ngaji. Itu barokahnya. Itu barokah. Dan ini bagi saya dalam umat Islam ini dan bagi kita sebagai umat Islam ini itu ajaran yang hebat sekali. Jadi tidak ada yang sia-sia meskipun kecil. Meskipun beda niat tetap dapat pahala yang bagus gitu. Meskipun beda niat orang datang situ untuk ngaji. Kalau dia enggak lagi utang. Masih ada. Si belum kabur, si belum lagi. Sampai selesai ngaji. Akhirnya kemudian bisa lagi utang. Bisa ketemu sama orang yang bisa lagi utang. Nah, niat dia datang situ untuk lagi hutang aja bisa bermanfaat. Begitu. Saya kira begitu. Cukup memuaskan begini, cukup. Saya sudah dapat dalil. Ya, insyaallah nanti mudah-mudahan saya bisa punya keinginan datang untuk salat duha. Tapi salat duha nggak wajib, nggak wajib. Salat duha nggak wajib. Jadi kalau kamu nggak salat duha ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kamu salat duha selama kamu dalam keadaan sehat dan sadar. Perbanyak kebaikan. Itu yang saya jawab. Karena kebaikan itu suatu saat ketika kamu tinggalkan, dia jadi penyadar untuk kamu. Saya bilang, oh iya, ya doa ini saja. Biar dapat hidayah. Ya insya Allah dapat hidayah. Gitu kan. Tapi anak sekarang tuh kan pinter-pinter begitu ngomong gitu ya. Oh gitu. Begitu kurang lebih. Nah, berarti kalau dengan penjelasan berarti sebenarnya yang di luar di luar masjid ini gitu, setiap orang mendapatkan hidayahnya masing-masing. Sekecil apapun ketika waktunya dia makin besar. sangat begitu. Jadi kita terus kalau semua mendapatkan hidayah dari Rasulullah juga pasti itu betul. Jadi hanya masalah waktu. Jadi kita tuh selalu akan melihat bahwa setiap orang tuh punya kesempatan baik seperti Allah memberikan kepada kita. Saat kita melihat orang tidak baik pun kita akan mengatakan saya juga punya kesempatan yang sama seperti dia mungkin bisa berbuat tidak baik. Sehingga kemudian kita tidak pernah berpikir angkuh terhadap orang lain. Karena kita kemudian sudah mendapatkan kebaikan dia belum. Tapi kita akan terus berharap bahwa semua orang punya kesempatan yang sama seperti apa yang kita dapat pada hari ini, kurang lebih seperti itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada lagi. Ini sebenarnya yang selalu ada di medsos atau apapun, pernah saya lihat ada orang yang dikasih zikir, amalan atau apapun dia harus mengucapkan qabil itu apa begitu apa gimana? Iya. Jadi gini. Jadi sebenarnya ini kan bahasanya jadi bahasa penerimaan. Secara umum itu sebagai bahasa penerimaan. Karena kemudian kita diberi apa? Diberi kayak seperti diberi hadiah. Ketika kita kemudian mendengar sebuah hadis dan kemudian hadis ini sudah diamalkan oleh seseorang. Saya dalam bentuk zikir. Rasulullah SAW mengajarkan zikir ini. Terus kemudian dia baca. Dia kemudian upayakan untuk dia jadikan ta'awud, jadi tabiat. Dia teruskan, terus kemudian dia merasakan banyak nikmat dari apa yang kemudian dia dapat. Terus kemudian dia berikan sama orang lain. Itu seperti ngasih hadiah. Maka kemudian diterimanya dengan kalimat qabil. Kalimat itu kalimat penerimaan. Ketika kemudian kita menerima hadiah dari orang lain, dan itu menjadi kebiasaan, di mana di kalangan ahli ketika menerima sesuatu yang baik dari orang lain, terutama hal-hal yang seperti itu, ajaran Nabi, tuntunan Nabi, apa yang disampaikan oleh para ulama, itu disebut qabil. Saya menerima.
Nuhun jazakallah khairan. Itu kalimat itu. Batasannya di sini. Kurang lebih gitu. Ya, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Enggak juga enggak apa-apa. Enggak harus. Itu hanya bahasa. Bahasa apa? Bahasa santun. Ketika kita menerima sesuatu yang baik dari orang lain. Kurang lebih. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa lagi? Ini menarik Ustaz. Sambung bisa juga tadi di awal disampaikan Zikran katsir. Ini sudah. Sudah saya dulu. Ya. Baik. Tapi belum ada ya, Pak ya? Oh, belum. Baik. Saya mungkin sedikit dari pengetahuan saya terkait dengan zikir pagi dan petang. Ada beberapa keterangan yang menarik dari beberapa kitab yang mensyarahkan zikir. Di kitab-kitab yang mensyarahkan zikir. Misalnya yang saya baca salah satunya adalah Syarah Fatihul Hajjat. Saya menemukan penjelasan yang menarik bahwa zikir pagi kita itu sebagai kontrol hidup kita sampai sore, dan zikir petang kita itu kontrol hidup kita sampai pagi lagi. Jadi pagi sampai sore kita terjaga. Dengan apa? Dengan munculnya kesadaran berbuat baik, kesadaran untuk itu, munculnya kesadaran. Itu triggernya di kita. Begitu juga pada saat petang kita lakukan, itu menjadi penjaga kita sampai pagi. Penjaga itu artinya kita dengan zikir tadi terdorong untuk terus melakukan kebaikan. Tentunya atas izin Allah, hidayah, taufik dari Allah, bukan karena kekuatan kita. Karena kita tidak menyandarkan kekuatan. Dalam hal ini kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Yang paling hebat adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diserahkan sama Allah, ya udah kamu aja yang ngurus, nggak bisa, berantakan. Pokoknya kalau Allah bilang gitu, saya nggak mau ngurus lagi, kamu aja yang ngurus, wah udah hancur kayaknya. Nggak usah dunia ini, hidup kita udah hancur, hidup kita sudah hancur. Nggak bisa kita serahkan apapun kepada diri kita sendiri. Maka kemudian pentingnya kita menyerahkan ini kepada Allah dan kemudian bersandar kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Dari pagi sampai petang itu kita inginkan cuma satu, agar hidup kita ada tambahan. Tambahan apa? Tambahan kebaikan yang kemudian disebut al-barokah. Al-barokah itu ziyadatul khair. Berkah itu artinya terus bertambahnya kebaikan. Karena apa yang diinginkan oleh Nabi dan disenangi oleh Allah adalah jika hidup kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita disebut orang yang beruntung. Dan fungsi dari zikir itu adalah terus adanya nilai pendidikan atau tambahan nilai pendidikan yang baik buat kita. Kita mampu membaca semua kejadian-kejadian yang terjadi pada kita. Stabilnya orang yang berzikir itu menjadikan orang yang biasa berzikir, bahkan sudah menjadi tabiat, itu memudahkan dia membaca setiap pesan Allah lewat kehidupannya. Jadi kalau ada pesan-pesan kehidupan, dia dicoba sama Allah, diuji sama Allah, itu dia jauh lebih tenang menghadapi. Bagaimana dia mengelola emosi terhadap segala sesuatu yang gak enak terjadi, sehingga kemudian dia bisa jauh lebih stabil untuk memandang, melihat segala kejadian yang ada dalam hidup. Kurang lebih seperti itu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah bil wudu, utama mukhusul ma'mul mahabbati Rasulul Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا السلام وارزقنا العافية ونعوذ بك من سوء الندامة. اللهم ارزقنا حسن الختام. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم فتقبل يا كريم. mudah-mudahan dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.